Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Martial Immortal season ketiga part ke-44. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut setelah Ye Chen memenangkan pertarungan sebelumnya melawan para pasukan dari Sekte Zhengyang yang berniat untuk menyerang Sekte Qingyun. Dan sekarang semua pasukan Ye Chen diminta untuk mundur karena mereka akan menunggu penyerangan selanjutnya ke Sekte Zhengyang langsung. Yang waktu penyerangan itu akan segera diselenggarakan sambil menunggu ayahnya Biao kembali pulih. Dan di tengah perjalanan mereka pulang, Ye Chen meminta bantuan kepada Ni Shuang untuk memeriksa para pasukan yang baru saja bergabung bersama istana Yan Huang mereka. Karena Ye Chen sadar bahwasanya orang-orang yang baru saja bergabung bersama mereka tidak sepenuhnya merupakan orang-orang baik. Sepertinya masih adanya orang yang berpihak kepada Sekte Zhengyang dan akan menjadi mata-mata mereka. Ni Shuang mengerti maksudnya Ye Chen, ia pun akan mau membantu Ye Chen untuk memeriksa para anggota yang baru saja bergabung bersama istana Yan Huang mereka. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Ni Shuang telah berhasil menyelesaikan perintahnya Ye Chen. Karena Ni Shuang telah bisa menemukan salah satu pihak yang masih berpihak kepada Sekte Zhengyang dan menjadi mata-mata di istana Yan Huang mereka. Bahkan Ni Shuang tanpa basa-basi langsung menewaskan sang mata-mata tersebut. Ye Chen bersama Chen Xie yang melihat kesetiaan Ni Shuang kepada mereka tak menyangka jika Ni Shuang sangat setia sekali kepada mereka. Karena Ye Chen awalnya meragukan kesetiaan Ni Shuang, tetapi setelah melihat perilakuan Ni Shuang kepada para pengkhianat membuat Ye Chen pun semakin percaya kepada Ni Shuang. Dan setelah mereka selesai mengurusi pengkhianat itu, Ni Shuang pun mengajari Hua. Serta Ye Chen mengajak kepada Ni Shuang untuk melakukan eksperimen sebentar, yaitu menyatukan kekuatan tubuh dari Kaisar Kuno dan juga kekuatan tubuh spiritual milik Ni Shuang, yaitu mereka berdua yang menyatukan darah mereka masing-masing. Dan setelah mereka berdua menyatukan darah mereka, tiba-tiba saja darah mereka yang telah menyatu terbang ke atas udara. Dengan segera Ni Shuang dan juga Ye Chen mengejar darah tersebut. Di saat itu tak disangka Sekte Tianxuan yang berada di atas langit sedang mengawasi mereka dengan adanya Ratu Tianxuan dan juga kakek Fuya. Mereka mengawasi Ye Chen dan mereka tahu kenapa darahnya Ye Chen dan juga darahnya Ni Shuang terbang ke atas udara, karena darah tersebut yang telah merespon senjata spiritual. Naga Tegu Long Ye juga memberikan penjelasannya sama kepada Ye Chen bahwasanya darah Ye Chen dan juga darah Ni Shuang telah merespon sebuah harta berharga yang memiliki kekuatan menentang surga. Ye Chen yang mendengar itu pun semakin bersemangat untuk mengetahui harta apa tersebut. Singkat cerita, Ye Chen bersama Ni Shuang telah menemukan harta itu yang ternyata harta itu merupakan pedang Xuan Yuan yang merupakan sebuah pedang peninggalan dari Kaisar Xuan Yuan. Tetapi setelah Ye Chen melihat pedang Xuan Yuan itu, entah mengapa kekuatan dari mata immortal Ye Chen menolak dari kehadiran pedang Xuan itu, membuat mata immortal melukai Ye Chen dan juga melukai tubuhnya Ye Chen. Tidak hanya itu, naga Tegu Long Ye yang bahkan tidak berada di tubuhnya Ye Chen juga ikut terluka akibat pemberontakan dari mata immortalnya Ye Chen kepada pedang Xuan Yuan. Seakan mata immortal itu tidak mau mendekati pedang Xuan Yuan. Singkat cerita, karena kondisi Ye Chen yang sangat parah, Ni Shuang pun dengan segera mencari tempat persembunyian bagi Ye Chen untuk menyembuhkan Ye Chen. Sampai pada akhirnya Ni Shuang pun telah berhasil menyembuhkan Ye Chen. Dan Ye Chen pun bercerita kepada Ni Shuang apa yang tadi sedang terjadi, yang dimana Ye Chen tadi mencoba untuk menggunakan kekuatan mata immortalnya memeriksa pedang Xuan Yuan. Tetapi karena adanya kekuatan yang menantang, membuat Ye Chen justru terkena serangan oleh kekuatan dari penyegelan pedang Xuan Yuan. Bahkan di sini Ye Chen juga mengalami kebutaan sementara pada bagian mata kirinya. Kemudian pun Ye Chen mengajak kepada Ni Shuang untuk segera pergi kembali ke Sekte Heng Yue mereka karena mereka sekarang telah berada di kawasan dari Sekte Zhengyang. Tetapi baru saja mereka hendak ingin pergi, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari pihak Naga Iblis yang kebetulan ia sedang lewat dan tak sengaja bertemu dengan Ye Chen dan juga Ni Shuang. Naga Iblis itu juga telah merasakan kekuatan tubuh suci dari
mereka berdua dan berniat untuk merebutnya. Nishuang pun dengan segera menggunakan kekuatan dari tubuh daunnya untuk bertarung melawan naga iblis itu dan juga membawa Ye Chen pergi dari tempat ini. Karena Nishuang sadar bahwasannya Ye Chen sekarang masih belum bisa bertarung karena kondisinya yang lemah. Lalu pertarungan Nishuang melawan naga iblis itu pun terjadi dengan Nishuang menggunakan senjata kecapinya. Untungnya Nishuang bisa melukai naga iblis itu menggunakan senjata kecapinya Nishuang. Tetapi para anggota lainnya dari naga iblis itu mulai berdatangan untuk mengepung mereka berdua, dan juga mereka telah menggunakan rantai kegelapan mereka untuk menangkap Nishuang dan juga Ye Chen. Ye Chen memanfaatkan rantai kegelapan itu yang telah mengikat dirinya untuk menyerang balik ke arah mereka dengan Ye Chen menyerap esensi spiritual milik mereka semua. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan spiritual mereka, membuat Ye Chen pun memiliki kekuatan spiritual yang sanggup untuk melawan balik para pasukan naga iblis tersebut, yang dimana Ye Chen menyerang balik ke arah mereka menggunakan teknik dari panah Tianlei. Beberapa kali Ye Chen menembakkan teknik panah Tianlei itu kepada para bawahan naga iblis dan juga sang naga iblis. Tetapi sayangnya serangan Ye Chen masih belum sanggup untuk mengalahkan sang naga iblis tersebut, yang malahan sang naga iblis itu mengeluarkan senjata artefak pagodanya mengurung Ye Chen dan juga Nishuang di dalam sana. Untungnya artefak pagoda itu tidaklah kuat untuk mengurung Ye Chen dan juga Nishuang, karena dengan tebasan pedangnya Ye Chen mereka bisa keluar dari artefak pagoda tersebut. Tetapi sayangnya naga iblis itu kembali lagi menangkap Ye Chen dan juga Nishuang. Apalagi di sini Ye Chen dan juga Nishuang tidak lagi sanggup untuk melawan naga iblis karena mereka berdua yang telah kehabisan kekuatan mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan bantuan dari seseorang bernama Zhao Tianyi yang merupakan putra kaisar dari Kekaisaran Timur. Zhao Tianyi mengeluarkan kekuatan naganya juga yang justru tak disangka membuat naga iblis itu pun ketakutan dengan kekuatan roh naga milik Zhao Tianyi, yang pada akhirnya naga iblis itu pun kabur meninggalkan mereka semua. Ye Chen dan juga Nishuang pun berterima kasih kepada Zhao Tianyi karena telah menyelamatkan mereka berdua. Zhao Tianyi menjawab hal tersebut bukanlah masalah besar dan juga dirinya kebetulan lewat, makanya ia sempat untuk menolong rombongannya Ye Chen. Dan di saat itu Zhao Tianyi juga merasakan kondisi tubuhnya Ye Chen yang mengalami luka akibat sebelumnya yang melihat pedang Suanyu. Zhao Tianyi meminta kepada Ye Chen untuk berhati-hati karena ia tahu bahwasannya kesembuhan dari matanya Ye Chen akan berlangsung cukup lama. Dan setelah itu pun Zhao Tianyi pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Zhao Tianyi pergi dari sana, Ye Chen pun memiliki niatan jika nantinya ia bertemu dengan Zhao Tianyi, Ye Chen berniat untuk mengajak Zhao Tianyi bergabung bersama istana Yan Huangnya. Singkat cerita, Ye Chen pun telah kembali ke istana Yan Huang dan di sana kondisi Ye Chen pun langsung dikhawatirkan oleh para tetua istana Yan Huang. Ye Chen menjawab bahwasannya luka ini ia dapatkan karena bertarung melawan naga iblis, yang bahkan sampai membuat matanya Ye Chen tidak bisa digunakan untuk melihat lagi. Lalu Ye Chen pun pergi dari sana untuk menyembuhkan dirinya sendiri, terutama bagian matanya. Para tetua istana Yan Huang yang mendengar itu pun masih belum puas dengan jawabannya Ye Chen. Ia pun bertanya kepada Nishuang kenapa Ye Chen mengalami kebutaan seperti itu. Nishuang menjawab untuk alasan sebenarnya dirinya tidak bisa menjelaskan kepada mereka semua, dan alasan sebenarnya kenapa Ye Chen tidak mau menjelaskan kepada para tetua istana Yan Huang karena Ye Chen yang telah mendapatkan serangan dari pedang Suanyuan, dan pedang Suanyuan ini bukanlah senjata biasa melainkan senjata penentang surga yang serangannya bisa membuat seseorang berada di kondisi sekarat sekelas Ye Chen. Jadinya jika Ye Chen memberitahu kepada mereka semua bahwasannya ia telah mendapatkan serangan dari pedang Suanyuan, kemungkinan para tetua istana Yan Huang akan khawatir kepada Ye Chen karena luka yang dialami oleh Ye Chen akan sembuh dalam waktu yang cukup lama. Apalagi sebentar lagi mereka akan melakukan penyerangan kepada sekte Zhengyang. Ye Chen tidak ingin membuat para istana Yan Huang khawatir dan juga mengganggu rencana mereka untuk menyerang sekte Zhengyang. Singkat cerita, di tengah perjalanan Ling Er menitipkan Ye Chen kepada Xiong Er karena Ling Er yang masih memiliki urusan lain yang harus ia urus. Namun Xiong Er yang melihat ini pun justru ingin mengambil kesempatan ini untuk menjahili Ye Chen, yang dimana Xiong Er menuliskan sebuah kata hinaan kepada Ye Chen di bajunya dan menunjukkan kepada semua orang. Hal ini pun membuat Ye Chen dijadikan bahan bercandaan oleh banyak orang. Kebetulan di saat itu adanya Ling Er yang lewat dan ia pun merasa kesal kepada Xiong Er karena suaminya yang dijahili oleh Xiong Er. Ling Er pun dengan segera membawa Ye Chen ke tempat
tempat gua pengasingan untuk menyembuhkan Ye Chen. Tetapi tak disangka walaupun Ye Chen ini berada di kondisi yang cukup mengkhawatirkan, Ye Chen masih bisa bercanda kepada Ling Er, yang dimana Ye Chen mengajak kepada Ling Er untuk enak-enakan agar Ye Chen bisa menyembuhkan matanya yang sedang buta. Bercanda Ye Chen pun membuat Ling Er kesal kepada Ye Chen dan menonjok Ye Chen dengan sangat keras. Singkat cerita, Ye Chen pun ditinggal sendirian dan sekarang Ye Chen berniat untuk menyembuhkan dirinya. Tetapi pada saat ini Ye Chen sekarang tidak bisa lagi berkomunikasi dengan naga Tegu Longye karena sisa klon terakhir dari Ye Chen yang telah meledak. Bisa dibilang sekarang Ye Chen tidak bisa lagi berhubungan dengan naga Tegu Longye. Tidak lama kemudian Nishuang datang ke tempatnya Ye Chen untuk melihat kondisinya Ye Chen. Ye Chen merasa sangat berterima kasih kepada Nishuang karena Nishuang yang mau datang untuk menjenguknya, dan juga Ye Chen ingin meminta bantuan kepada Nishuang untuk meminjamkan sedikit darah spiritual milik Nishuang. Nishuang pun menerima permintaan Ye Chen, ia pun meminjamkan darah spiritualnya kepada Ye Chen. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja jiwanya Ye Chen keluar dari tubuhnya. Hal ini pun membuat orang-orang yang berada di luar sangat khawatir. Dengan segera mereka pun meminta bantuan kepada bibinya Biao, yaitu Tetua Fu Ling. Tetua Fu Ling yang melihat ini pun mengetahui bagaimana cara untuk menyembuhkan Ye Chen, yang dimana di sini ia meminta bantuan kepada Nishuang dan juga Ling Er yang memiliki kekuatan jiwa yang tinggi, karena mereka berdua bisa menyentuh jiwanya Ye Chen dan bisa menyatukan kembali jiwanya Ye Chen dan juga tubuhnya Ye Chen. Dengan arahan dari Tetua Fu Ling pun mereka berdua bisa menyatukan Ye Chen kembali bersama jiwanya. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu dan sekarang Ye Chen pun telah kembali tersadarkan diri. Ye Chen pun bertemu dengan Ling Er dan juga para tetua istana Yan Huang lainnya. Ling Er bertanya bagaimana kondisi Ye Chen sekarang. Ye Chen menjawab bahwasanya ia sekarang telah baik-baik saja, tetapi untuk kekuatan dari mata immortalnya, Ye Chen sepertinya masih belum bisa menggunakannya. Lalu di saat itu pun mereka memberitahu kepada Ye Chen waktu Ye Chen tidak tersadarkan diri, jiwanya Ye Chen keluar dari tubuhnya. Ye Chen yang mendengar itu awalnya tidak percaya, tetapi setelah Ling Er memberikan penglihatannya kepada Ye Chen pun akhirnya bisa melihat kalau memang benar jiwanya Ye Chen sebelumnya telah keluar dari tubuhnya dengan total adanya 3 jiwa. Ye Chen menjawab kalau dirinya juga tidak mengetahui kenapa tubuhnya bisa seperti itu. Tetua Fu Ling memberitahu kepada Ye Chen bahwasanya hal ini merupakan pertanda bagi Ye Chen di masa depan nanti bisa memadatkan kekuatan dari roh primordial, yang sama seperti naga Tegu Longye, yang dimana naga Tegu Longye sendiri bisa keluar dari tubuhnya karena ia merupakan roh primordial. Kemudian pada malam harinya, Ye Chen bersama para pasukan istana Yan Huang dan juga seluruh aliansinya mulai melakukan penyerangan kepada Sekte Xingyang karena malam ini merupakan malam pertempuran mereka. Dan di tengah penyerangan itu, Ye Chen bisa berbicara kembali dengan naga Tegu Longye, yang dimana Ye Chen memberitahu kepada naga Tegu Longye kalau sebentar lagi dirinya akan bisa menyelamatkan naga Tegu Longye. Hal ini pun membuat naga Tegu Longye merasa sangat senang karena akhirnya dirinya bisa keluar dari penjara ini. Bagi kalian yang lupa, naga Tegu Longye itu sebenarnya tidak pernah berada di tubuhnya Ye Chen, karena naga Tegu Longye itu selama ini berada di penjara dan dirinya bisa berkomunikasi dengan Ye Chen karena Ye Chen memiliki klon yang berada di tempat dari naga Tegu Longye. Kemudian pun pertempuran besar antara Ye Chen melawan Sekte Ziyang pun kembali berlanjut dengan sekarang Ye Chen yang berhadapan dengan Raja Falun, yang dimana Raja Falun sekarang telah mempersiapkan banyak sekali para pasukan mayat dan juga para pasukan mayat tingkatan lanjut yaitu Jiang Kui. Tetapi tidak sampai di sana, ternyata Raja Falun juga telah membangkitkan pasukan mayat dari para master Sekte Heng Yue, Sekte Zhengyang dan juga Sekte Qingyun. Dan bahkan tidak main-main, leluhur yang telah membuat Sekte Zhengyang, Sekte Qingyun dan juga Sekte Heng Yue juga telah dibangkitkan oleh Raja Falun yang sekarang berada di bawah kendalinya dari Raja Falun. Tetapi karena para pasukan mayat yang sangat banyak membuat para pasukan Ye Chen pun kewalahan, dan Ye Chen pun memutuskan untuk meminta bantuan terlebih dahulu kepada naga Tegu Longye, yang dimana Ye Chen pertama meminta bantuan kepada naga Tegu Longye dan juga Longwu untuk menteleportasikan dirinya ke tempat dari naga Tegu Longye. Naga Tegu, Longwu dan juga naga Tegu Longye menerima permintaan Ye Chen. Mereka pun menteleportasikan Ye Chen ke tempat dari naga Tegu Longye. Naga Tegu Longye pun merasa sangat senang kepada Ye Chen karena akhirnya dirinya bisa bertemu kembali dengan Ye Chen. Dan tanpa basa-basi
basa-basi mereka pun langsung memulai proses pengeluaran dari naga Taegulongye, yang dimana di sini Ye Chen melepaskan rantai pengikat dari naga Taegulongye menggunakan kekuatan dari rune penghancur, yang sampai pada akhirnya mereka pun telah berhasil mengeluarkan dari naga Taegulongye dari penjara tersebut. Naga Taegulongye merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa keluar dari penjara ini setelah sekian lama, dan juga setelah itu naga Taegulongye berubah bentuk menjadi seorang biksu sebagai bentuk penyamarannya. Ye Chen juga meminta kepada naga Taegulongye untuk membantu mereka mengalahkan sekte Zhengyang karena sekarang pertempuran masih belum usai. Tetapi karena naga Taegulongye yang telah keluar dari penjara sekte Zhengyang membuat ketua Cheng Kun telah menyadarinya. Hal ini pun membuat ketua Cheng Kun penasaran siapa orang yang telah membebaskan naga Taegulongye. Dengan segera ketua Cheng Kun pun membawa para pasukannya ke tempat penyegelan dari naga Taegulongye untuk melihat orang yang telah menjebol dari segel naga Taegulongye mereka. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat penyegelan dari naga Taegulongye, dan di sana sudah ada naga Taegulongye yang memasuki sebuah tubuh mayat hidup sebagai tubuh penggantinya. Dan di sini Ye Chen meminta kepada naga Taegulongye untuk sementara waktu menahan para pasukannya ketua Cheng Kun, sedangkan Ye Chen berada di dalam tungku penyimpanan spiritual Vena untuk menyerap kekuatan spiritual di sana. Naga Taegulongye menggunakan teknik rahasia dari klan naganya untuk membuat sebuah perisai yang sangat kuat, dan berkat bantuan dari naga Taegulongye yang telah memberikan waktu kepada Ye Chen pun akhirnya telah berhasil menerobos ke ranah dari Kuasi Heaven. Setelah Ye Chen menerobos ke ranah dari Kuasi Heaven, Ye Chen pun pergi ke tempat sekte Zhengyang untuk menggunakan kesengsaraan dari guntur surgawinya atas ranah terobosan yang baru saja Ye Chen dapatkan, yaitu ranah dari Kuasi Heaven. Setelah Ye Chen sampai ke sekte Zhengyang, Ye Chen pun memerintahkan kepada semua pasukannya untuk segera mundur karena takutnya nanti mereka malah terkena sambaran guntur surgawinya Ye Chen. Setelah para pasukan dari sekte Zhengyang mundur, Ye Chen pun menggunakan kekuatan guntur surgawinya untuk menghancurkan pelindung gunung dari sekte Zhengyang. Para anggota sekte Zhengyang yang melihat guntur surgawinya Ye Chen, mereka sekarang sangat ketakutan karena guntur surgawi itu berada di ranah dari surga. Jika mereka berniat untuk keluar dari formasi gunung mereka, maka mereka semua akan tewas akibat terkena sambaran surgawinya Ye Chen. Bahkan di ranah surgawi juga akan tewas sekelas dari Raja Falun dan juga ketua Cheng Kun. Raja Falun pun memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk sekarang mereka berfokus meningkatkan formasi gunung mereka, karena jika formasi gunung ini dapat dihancurkan oleh Ye Chen, maka mereka semua akan mati akibat kesengsaraan guntur surgawinya Ye Chen. Sedangkan untuk orang-orang dari istana Yan Huang, mereka sekarang hanya bisa mengawasi dari jarak kejauhan, dan mereka sekarang hanya bisa menunggu keberhasilan Ye Chen untuk menghancurkan formasi perlindungan sekte Zhengyang. Ye Chen yang berada di atas udara menggunakan pedangnya dan juga kesengsaraan guntur untuk mencoba menghancurkan formasi perlindungan dari sekte Zhengyang, karena jika mereka tidak berhasil menghancurkan formasi perlindungan gunung ini, maka mereka semua tidak akan bisa menghancurkan sekte Zhengyang. Singkat cerita, dengan usaha Ye Chen yang sangat keras, Ye Chen pun akhirnya telah berhasil menghancurkan dinding formasi pelindung gunung dari sekte Zhengyang. Tetapi di saat itu pun tiba-tiba saja adanya seorang pria tampan yang datang ke tempat mereka juga bernama Xiao Chen, yang dimana Xiao Chen ini merupakan putra dari Zhong Chen, yang merupakan seorang kaisar perang sebelumnya. Artinya Xiao Chen ini merupakan putra dari raja perang. Kedatangan Xiao Chen ke tempat mereka adalah untuk membantu mereka mengalahkan Raja Falun. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Xiao Chen yang dibantu oleh Du Guao dan juga Kaisar Pedang untuk bertarung melawan Raja Falun. Sedangkan untuk Ye Chen sekarang memutuskan untuk tidak bertarung karena dirinya ingin memulihkan dirinya terlebih dahulu setelah dirinya sebelumnya membangkitkan kesengsaraan surgawi membuat Ye Chen berada di kondisi lemah. Untuk Ni Shuang sekarang mencoba untuk membujuk anggota sekte Zhengyang menyerah dan bergabung bersama istana Yan Huang bersama Ye Chen. Untungnya karena mereka ini merupakan temannya Ni Shuang, mereka pun mau bergabung bersama Ni Shuang bersama istana Yan Huang. Ketua Cheng Kun pun marah kepada para bawahannya yang telah berkhianat kepada sekte Zhengyang. Tetapi di saat itu adanya ketua Ding Tian yang menantang kepada ketua Cheng Kun untuk berduel. Kembali kepada Ye Chen sekarang ternyata sedang melewati ujian dari ranahnya. Karena sekarang Ye Chen telah naik ke ranah dari Kuasi Heaven, maka Ye Chen terlebih dahulu harus melewati ujian. Yang dimana ujian surgawi Ye Chen kali ini merupakan Ye Chen melawan seseorang yang bentuknya mirip dengan Kaisar Xuan Chen dan juga mirip dengan bentuknya Ye Chen. Tetapi
masalahnya ujian surgawinya Ye Chen tidak hanya berbatas kepada Kaisar Xiaochen saja, karena selanjutnya ada beberapa kaisar lainnya yang bermunculan, yaitu adanya Kaisar Yangzheng, Kaisar Yuan Hong, Kaisar Zhang Wang, Kaisar Dong Huang, Kaisar Pemakan Surgawi, Kaisar Bulan Iblis, Kaisar Tai Wang, Kaisar Yan Huang, dan juga Kaisar Chu Huang. Mereka 9 ini merupakan para mantan dari pemimpin The Great Zhou. Tetapi mereka semua ini bukanlah makhluk hidup, melainkan merupakan tiruan dari ujian surgawinya Ye Chen. Dan untuk Ye Chen bisa lolos pada ujian surgawi kali ini, maka Ye Chen harus mengalahkan mereka semua. Dan salah satu dari mereka itu adanya Yan Huang yang merupakan pemilik asli dari istana Yan Huang milik Ye Chen sekarang. Jadi bisa dibilang Ye Chen sekarang akan bertarung melawan para leluhurnya, tidak hanya satu melainkan 9 secara langsung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kekuatan Ye Chen sendiri yang menentang surga, dan bisa dibilang juga tingkatan kesulitan dari ujian surgawi mengikuti kekuatan kultivasinya Ye Chen. Semua orang yang melihat ini pun sangat kaget bagaimana Ye Chen bisa memanggil kesengsaraan surgawinya sampai ke 9 kaisar The Great Zhou. Raja Falun yang melihat ini juga merasa sangat bingung, dan juga secara bersamaan ia iri kepada Ye Chen karena waktu kesengsaraan surgawinya ia tidak sampai memanggil para 9 kaisar The Great Zhou, tetapi kenapa Ye Chen bisa? Raja Falun pun berniat untuk mengambil kesempatan ini agar ujian surgawinya Ye Chen berada di pihaknya. Bisa dibilang juga Raja Falun berniat untuk merebut kesengsaraan surgawinya Ye Chen agar dirinya bisa menerobos ke ranah dari kuasi heaven dari kesengsaraan surgawinya Ye Chen. Artinya dirinya bisa mendapatkan kekuatan setara dengan 9 kaisar. Raja Falun pun berhadapan melawan 9 kaisar, tetapi dalam pertarungan itu Raja Falun tak menyangka jika 9 kaisar ini sangatlah kuat. 9 kaisar itu menyerang ke arah Raja Falun karena Raja Falun yang telah dianggap mengganggu ujian kesengsaraan dari orang lain yaitu Ye Chen. Sampai pada akhirnya tak disangka Raja Falun pun dengan mudahnya ditewaskan oleh para ke-9 kaisar dengan kepala dari Raja Falun yang tertusuk pedang dari Kaisar Yan Huang. Dan akibatnya Raja Falun pun sekarang telah meninggoy. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan dengan kilas balik dari Raja Falun waktu ia masih muda, yang dimana ternyata ia dulunya memiliki seorang kekasih bernama Fu'er. Tetapi kekasih itu disia-siakan oleh Raja Falun karena Raja Falun yang berniat untuk menguasai dunia. Dan sekarang pun ia sebentar lagi akan bertemu dengan kekasihnya kembali yaitu Fu'er, karena ia sekarang yang telah tewas. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler kali ini sampai di sini dulu, karena endingnya juga Raja Falun ini telah meninggoy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!